La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pada pagi hari ini kembali diberi rahmat, kembali kita diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita kembali melanjutkan majelis ilmu. Kita membahas berkaitan dengan masalah muamalah, satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita, karena di pagi ini kita mengawali hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita itu berusaha menjadi hamba Allah yang mudah untuk bersyukur. Sederhananya begini, umpama ada orang semua kebutuhannya Anda beri, semua hajatnya Anda penuhi, tapi setiap ketemu dengan Anda itu dia minta terus. Padahal semuanya sudah Anda beri, semua sudah Anda cukupi, tapi setiap ketemu minta terus. Dengan ada orang yang lain, dia kalau ketemu dengan Anda berterima kasih. Dia kalau ketemu dengan Anda, dia mengucapkan rasa senang. Kira-kira Anda dari dua orang itu lebih senang orang yang pertama atau orang yang kedua? Pasti orang yang kedua. Makanya Rasulullah itu beliau sholatnya ketika sangat luar biasa. Sampai mohon maaf, kakinya melepuh, sampai ketika Rasulullah itu hanya sholat 2 rakaat itu semalaman. Mulai awal malam Rasulullah sholat rakaat pertama itu sujud sampai tengah malam. Rakaat kedua beliau itu disujudnya sampai menjelang akhir malam. Itu Aisyah sampai tanya kepada Nabi, Nabi Anda badalkan sudah dipastikan semua dosa-dosa Anda itu akan diampuni, baik yang lampau dan yang akan datang, padahal sudah dapat jaminan. Kok sholatnya sampai sedemikian rupa? Maka jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakuro. Aisyah, apa tidak boleh aku ini menjadi hamba Allah yang mudah bersyukur? Motivasi sholat Rasulullah itu ternyata syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita orang yang sangat mudah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sesekali kita itu ketika sholat, motivasi kita itu bukan meminta kepada Allah, tapi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap sholat yang kita lakukan, kita tidak dalam rangka meminta, tapi kita bersyukur. Begitu hebatnya derajat sholat Rasulullah, karena ternyata motivasinya itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika kita ini senantiasa bersyukur, Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga
dengan membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah, dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami akan membahas berkaitan muamalah. Jadi masalah muamalah itu tidak hanya sekedar pembahasan berkaitan uang atau harta ya Pak ya. Bahkan salam itu juga bisa masuk dalam pembahasan fikih muamalah. Ketika kita itu membahas berkaitan salam itu juga tidak lepas daripada fikih muamalah. Karena dalam salam ada interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, ketika membahas berkaitan salam, yusannu bi'sus salami ila man ghaba anhu wa fihi ahadisu sahihah wa yalzamu ar-rasulu tablighahu li annahu amanatun wa qad qala Allahu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Syekh Nawawi, Imam Nawawi, beliau menjelaskan disunnahkan bagi seseorang untuk mengirimkan salam kepada orang yang jauh. Kita kalau punya saudara, kita kalau punya kenalan, kita kalau punya orang dekat kemudian dia jauh, maka kita itu disunnahkan untuk mengirimkan salam kepada beliau-beliau. Dalam hal ini ada banyak sekali hadis-hadis sahih, di mana kadang para sahabat itu mendatangi Nabi, kemudian sahabat itu menjelaskan, ya Rasulullah, engkau mendapatkan salam dari orang tua saya. Maka Nabi pun menjawab, Aisyah seringkali mendapatkan salam dari seseorang. Bahkan tidak hanya itu, banyak sekali dalam hal ini salam dari orang yang jauh. Kemudian wa yalzamu ar-rasulu tablighahu li'annahu amanatun. Dan kalau seseorang menitipkan salam, maka orang yang dititipi itu wajib untuk menunaikan. Anda ketika mendapatkan titipan salam, sekali Anda ngomong iya, itu berarti sebuah titipan. Konsekuensinya Anda wajib untuk menyampaikan. Kalau Anda tidak menyampaikan, secara hukum berarti tidak menjalankan amanah. Katakanlah ketika saya kepada seseorang, saya titip salam, maka orang ini ketika ngomong iya, konsekuensi daripada dia ngomong iya, dia wajib untuk menyampaikan salam saya. Kalau tidak menyampaikan salam, maka orang ini dosa. Karena di dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah salam, Allah memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Sesungguhnya Allah
memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada mereka yang berhak atas amanah tersebut. Maka kalau kita itu mendapatkan titipan salam itu wajib ditunaikan. Jelas ya? Cuma kaitan dengan masalah salam dititipkan ini ternyata ada pembahasan lebih jauh. Di dalam kitab Buya Al-Mustarsyidin itu disebutkan wa hasilu dzalika annahu labudda fil i'tidadi bihi liwujubir raddi min sighatin minal mursili awir rusuli falau qala al mursil sallim li ala fulanin faqala ar-rasulu li fulanin zaidun yaslimu alaika fala i'tidada bihi wala yajibu bihi ar-raddu naqalahu mimra. Jadi begini, ternyata dalam praktek kita menitipkan salam itu ada aturannya, bahwasanya ketika seseorang menitipkan salam yang berkonsekuensi wajib dan itu juga harus dijawab, itu kalau orang yang menitipkan salam dia menyebutkan kalimat assalamu alaikum. Saya ulangi, umpamanya saya menitipkan salam kepada Zaid, tolong disampaikan kepada Umar. Zaid, saya titip salam kepada Umar ya. Kalau saya mengucapkan Zaid, tolong titip salam saya kepada Umar, assalamu alaikum. Jelas ya? Maka Zaid ini kalau tidak menyampaikan kepada Umar, maka Zaid dosa. Tapi kalau cuma gini, Zaid tolong titip salam saya kepada Umar ya. Zaid ngomong oh iya gitu. Tapi saya enggak mengucapkan assalamu alaikum. Maka kalau seperti itu enggak wajib dijawab, Pak. Loh kenapa kok begitu? Karena ini masuk dalam bab amanah titipan. Contohnya begini, saya titip uang, tolong berikan kepada Umar ya. Oh iya. Tapi Umar tidak saya, tapi saya tidak saya beri uang. Tolong saya titip HP kepada Umar ya. Oh iya. Tapi HP tidak saya berikan. Sama seperti itu. Tolong titip salam kepada Umar ya. Tapi saya enggak mengucapkan assalamu alaikum. Maka kalau pingin dalam salam itu masuk dalam bab yang sunnah dan konsekuensinya wajib, maka ketika saya titip salam kepada Umar ya Zaid, saya harus mengucapkan assalamu alaikum. Jelas ya? Maka Zaid ketika dia mendapati itu, dia wajib untuk menjawab. Jawabnya nggak boleh oh iya terima kasih, nggak boleh begitu. Tapi jawabnya waalaikumsalam boleh, alaika waalaikumsalam juga boleh, alaika waalaihissalam juga boleh. Tapi harus dijawab salamnya. Lah seringkali di masyarakat itu ketika berkaitan salam cuma tadi saya titip salam ya kepada Umar. Oh iya gitu. Tanpa mengucapkan assalamu alaikum. Betul nggak Pak? Ini hal yang sepele. Tapi kalau dalam konteks muamalah sama seperti orang transaksi tapi nggak ada barangnya. Sama seperti itu, saya titip salam ya kepada Umar, tapi saya nggak mengucapkan assalamu alaikum. Maka kalau di dalam kitab Buya itu bila ada orang salim li ala fulanin zaitun yaslimu alaika fala i'tidada bihi, maka itu tidak dianggap.
Kemudian wala yajibu bihi ar-raddu, dan ini enggak wajib dijawab. Seandainya orang yang menerima titipan salam saya, dia itu enggak mengucapkan waalaikumsalam, dia enggak dosa. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar bab salam. Tapi kalau saya titip salam ya kepada Umar, assalamualaikum, berarti saya ada transaksi menitipkan, ada barang, ada sesuatu yang saya titipkan. Maka nanti Zaid menyampaikan kepada Umar, Umar ada salam dari dia, assalamualaikum. Prakteknya seperti itu. Karena salam ini merupakan satu bentuk penghormatan yang ini khusus bagi umat Islam. Ini bukan bagian adat orang Arab, bukan. Jadi kalau untuk orang Arab itu memakai redaksi sobahan fil khair, masaan fil khair, begitu. Kalau dalam kitab Sab'atu Kutub Mufidah itu disebutkan bahwa yang namanya salam itu khusus untuk umat Islam. Artinya meskipun dia Arab, bukan berarti setiap orang Arab assalamualaikum, enggak begitu. Sebelum adanya Rasulullah diajarkan kaitan salam ini, maka kalau sesama dari orang Arab itu ketemu, ya ucapannya sobahan fil khair, semoga pagimu ini baik gitu. Masaan fil khair, terus memakai redaksi kayak kita, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, begitu. Tapi oleh Rasulullah diajarkan, di dalam Islam diajarkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini menjadi satu khosois atau satu hal yang khusus di dalam Islam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yang artinya, dan ketika kalian semua diberikan sebuah penghormatan, yakni wattahiyatu assalamu, ketika kalian semua diberikan penghormatan dengan sebuah kalimat salam, maka fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan lebih baik dari ungkapan salam itu, auruduha, atau minimal kalian mengembalikannya dengan sama. Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, maka kita itu hendaknya menjawab dengan lebih baik atau minimal sama. Kalau kita ini mendapatkan penghormatan dari seseorang, kita itu harus bisa membalas penghormatannya, kebaikannya dengan lebih baik atau minimal sama. Umpamanya Anda mendapatkan penghormatan dari seseorang, jangan hanya menikmati penghormatan itu saja tanpa memberikan imbal balik. Kita harus memberikan penghormatan yang lebih daripada apa yang dia berikan, atau minimal sama. Ya, kalau dalam pergaulan katakanlah ada orang suka mentraktir kita, jangan kemudian kita hanya menikmati traktiran dari dia terus. Ya, kita hendaknya juga balik, kita hendaknya bisa memberikan yang lebih baik atau minimal sama. Sederhananya begitu. Cuma kaitan ayat tersebut itu maknanya kalau menurut para ulama itu adalah salam. Maka bila dipraktekkan dalam salam, ketika ada seseorang dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita itu hendaknya menjawab dengan lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Saya ulangi, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum,
maka kita menjawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Hendaknya kita sebagai penjawab salam seseorang itu kita memberikan yang terbaik. Hingga karena prinsipnya memberikan yang terbaik, oleh sebab itu banyak daripada para sahabat, para tabi'in, ketika Utsman bin Affan itu mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dalam beberapa riwayat itu para sahabat, para tabiin ketika menjawab salamnya Utsman itu dengan tambahan yang banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa sholawatuh. Tambahannya banyak. Jelas ya? Loh, kenapa kok tambahannya sampai sedemikian rupa? Padahal dalam hadis itu kan Rasulullah beliau pernah ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian ada orang lagi salam kepada Nabi assalamualaikum warahmatullah, Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kemudian ada orang salam lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka Nabi, karena engkau menghabiskan semua daripada jawaban yang lebih baik, maka Nabi sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak ditambah. Jadi Nabi itu beliau ketika ada orang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau tidak menambah. Oleh sebab itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau dalam tafsir Shawi itu ya cukup dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berhenti di titik itu. Jangan ditambahkan lagi, karena dalam hadis Rasulullah mengajarkan begitu. Cuma ternyata karena ini Al-Quran, fahayyu bi ahsana minha, jawablah lebih bagus. Itu setelah kami baca-baca contohnya dalam tafsir Faidul Qadir, Imam As-Syaukani, dan di dalam beberapa kitab tafsir yang lain itu, bahkan tetap ada ulama yang mengatakan hendaknya menjawab dengan lebih baik. Dasarnya apa? Contohnya pada masa Utsman bin Affan. Oleh sebab itu ketika seseorang dia mengucapkan salam, hendaknya yang menjawab itu dengan memberikan jawaban yang lebih baik. Karena salam ini satu perkara yang sangat unik, berbeda dengan perkara lain. Di dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan bahwa ajma'a al-ulama'u ala anna ibtida'a bisalami sunnatun marghubun fiha waradduhu faridotun. Jadi ulama itu sepakat yang namanya salam itu sunnah. Ya Pak ya, salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, dia dapat sunnah. Yang menjawab waalaikumsalam, dia dapat wajib. Cuma pertanyaannya, ketika orang itu dia mengucapkan salam sunnah dan yang menjawab wajib, itu lebih afdol mana? Lebih afdol yang menjawab karena mendapatkan hukum wajib, atau lebih afdol yang mengucapkan salam meskipun itu sunnah? Jelas ya? Itu para ulama menyebut khusus untuk salam yang namanya sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Saya ulangi ya, khusus untuk salam sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Yang menjawab salam dan yang mengucapkan salam lebih afdol yang mengucapkan salam. Dalam bab yang lain yang namanya perkara wajib lebih afdol daripada sunnah.
Contoh, yang namanya sholat fardu dengan sholat sunnah tentu lebih afdol sholat fardu. Yang namanya puasa sunnah dengan puasa wajib tentu lebih afdol puasa wajib. Bahkan jangan sampai perkara yang wajib ditinggalkan demi perkara sunnah itu nanti tata cara ibadah yang salah, konsekuensinya fatal. Yang familiar di telinga kita sebagai contoh, seorang istri ketika dia puasa sunnah itu harus dapat izin suami. Bila suami tidak mengizinkan, kok istri puasa Senin Kamis, meskipun puasanya ini sunnah, tapi karena tidak taat dengan suami, puasanya haram. Loh, kenapa puasanya kok jadi haram? Karena dia demi perkara sunnah meninggalkan yang wajib. Jelas ya? Taat kepada suami wajib ditinggalkan demi perkara sunnah. Itu nggak boleh. Contoh lagi, kita ketika sholat, kemudian saat kita ini sudah terlanjur berdiri, Anda ketika berdiri itu kan wajib. Dalam sholat itu ada namanya rukun fi'li, rukun qauli. Perbuatan yang wajib, ucapan yang wajib. Salah satu perbuatan atau gerakan yang wajib adalah berdiri. Ketika seseorang dia duduk tasyahud awal, itu sunnah. Karena pernah Rasulullah itu sholat duhur, Rasulullah itu beliau lupa tidak duduk tasyahud awal. Nabi itu setelah rakaat kedua semestinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, tasyahud awal itu Nabi berdiri. Dan Rasulullah itu beliau dengan pernah meninggalkan ini, maka ulama enggak berani mengatakan duduk tasyahud awal itu wajib. Karena konsekuensi wajib kan kalau ditinggalkan dosa. Masa Rasulullah melakukan dosa? Maka dengan Rasulullah pernah beliau dalam sholat tidak duduk tasyahud awal, maka dalam tasyahud awal itu ulama menyatakan maksimal sunnah. Jelas ya? Tapi berdiri itu wajib. Anda ketika sholat, katakanlah sholat duhur, Anda kok sudah terlanjur berdiri, saya kok tidak tasyahud awal, Anda meninggalkan berdiri demi duduk, itu sholatnya batal. Kalau sudah berdiri gara-gara tidak duduk tasyahud awal, kemudian Anda balik untuk duduk, itu sholatnya batal. Gara-gara apa? Anda di posisi wajib. Berdiri itu wajib, ditinggalkan demi sunnah, itu nggak boleh. Dia sudah di posisi wajib kok malah ditinggalkan demi perkara sunnah, nggak boleh. Kenapa orang kalau dia sudah lupa doa iftitah, dia sudah bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh bismillah ditinggalkan demi doa iftitah. Umpamanya Anda Allahu Akbar, semestinya kesunahannya kabira walhamdulillahi katsira. Anda kok sudah bismillahirrahmanirrahim, itu Anda nggak boleh meninggalkan bismillah demi doa iftitah. Kenapa? Doa iftitah ini letaknya sebelum Al-Fatihah. Kalau sudah ditinggalkan dan Anda sudah di bismillahirrahmanirrahim, berarti Anda sudah di posisi wajib. Jangan ditinggalkan demi perkara sunnah. Jelas apa ya? Konsekuensinya nanti itu bisa batal itu kalau dia tahu secara hukum. Kalau dalam penjelasan tafsir, dalam penjelasan kitab Al-Bajuri itu, kalau dia tahu wah bisa batal itu. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa ya. Contoh yang sering terjadi ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, yang namanya takbir dalam rakaat pertama 7 kali.
Rakaat kedua itu 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Imam ketika dia lupa, dia ketika rakaat kedua Allahu Akbar, setelah berdiri dia kesunahannya kan Allahu Akbar 5 kali di rakaat kedua. Seringkali karena waktu pagi imam masih ngantuk, biasanya lupa ini. Maka imam langsung Bismillahirrahmanirrahim. Makmum biasanya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena imamnya tidak takbir. Tapi dalam konteks fikih, kalau imamnya kembali takbir itu nggak boleh. Jelas ya Pak ya? Alasan kenapa nggak boleh? Bismillah sudah di posisi wajib, jangan ditinggalkan demi perkara sunnah. Nggak boleh orang sedang melakukan kewajiban ditinggalkan demi perkara sunnah. Kalau sampai Bismillahirrahmanirrahim, makmum subhanallah, subhanallah, imam kok Allahu Akbar, ya batal sholatnya. Maka kalau memang umpamanya imam tidak takbir, makmumnya subhanallah, imam tetap nggak takbir, makmumnya subhanallah, itu biasanya yang disalahkan makmum atau imam, Pak. Biasanya yang disalahkan itu makmum atau imam kalau praktek seperti itu. Biasanya imam disalahkan. Kok nggak takbir Pak Imam? Padahal saya sudah subhanallah, subhanallah. Yang salah itu makmum. Kadang imamnya tuh sampai ya mohon maaf dikritik gara-gara apa? Tidak takbir, makmum sudah tasbih kok tidak takbir. Ya dalam konteks ini Rasulullah itu dalam sholat ya pernah lupa ya Pak ya. Pernah lupa. Maka ketika seseorang dia dalam sebuah ibadah itu ada aturannya. Perkara yang wajib itu jauh lebih utama daripada yang sunnah. Jangan sampai perkara yang wajib ini ditinggalkan demi perkara sunnah. Tapi aturan umum ini mengecualikan bab salam. Kalau dalam salam itu perkara yang sunnah jauh lebih afdol daripada yang wajib. Anda nggak boleh demi perkara ini karena lebih yang wajib dengan yang sunnah lebih afdol yang wajib, setiap ketemu orang waalaikumsalam. Karena waalaikumsalam wajib, assalamualaikum sunnah. Tiba-tiba waalaikumsalam, waalaikumsalam gara-gara apa? Oh kan saya meninggalkan yang sunnah melakukan yang wajib. Hukum wajib itu muncul ketika ada assalamualaikum. Jelas ya Pak ya? Maka dalam bab salam itu memiliki keunikan yang tidak ada pada yang lain. Khusus bab salam yang sunnah jauh lebih afdal daripada yang wajib. Nah ini mungkin menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan. Ya. Ya. Jadi muamalah, muasyarah dan akhlak. Pada dasarnya itu kalimat itu ada persamaan, ada perbedaan. Ketika menyebutkan satu kalimat dengan kalimat yang lain itu kan seringkali ada persamaannya tapi juga ada perbedaannya. Kalau yang namanya muamalah itu artinya itu muamalah ini hubungan satu orang dengan orang yang lain, tapi lebih cenderung digunakan untuk masalah tentang transaksi.
Tapi sebutnya tidak hanya transaksi saja di sana. Arti transaksi itu ya seringkali kan masalah uang. Ya seringkali masalah uang. Kalau sudah transaksi itu biasanya ya masalah uang, tapi tidak hanya masalah uang. Kalau muasyarah itu pergaulan. Pergaulan itu kan ya hubungan satu dengan yang lain juga. Tapi kalau pergaulan itu lebih didominasi tidak dalam kaitan transaksi. Kalau akhlak itu sikap. Sikap kita itu akhlak namanya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, sesuatu yang terus menjadi kebiasaan kita. Ada orang akhlaknya baik ya karena dia kebiasaannya baik. Ada orang akhlaknya buruk karena dia perilakunya buruk. Jadi kalau dia akhlak itu kaitan dengan perilaku. Bisa akhlak dia saat sendirian, bisa akhlak dia saat bersama orang. Orang dengan orang yang lain itu muamalah ya masuk, muasyarah ya masuk, yang namanya akhlak juga masuk. Tapi kaitan muasyarah itu menggauli, pergaulan. Saya ketika bersama istri itu memakai redaksi muasyarah. Saya ketika kumpul dengan masyarakat itu seringkali memakai kata muasyarah. Baik ada transaksi atau tidak, itu namanya muasyarah. Sikap kita ketika bersama istri, sikap kita ketika bersama orang, itu namanya akhlak. Saya ketika melakukan transaksi atau saya ketika dalam hal ini berhubungan satu dengan yang lain, namanya muamalah. Jelas ya? Jadi di sana ada umum, ada khusus. Dari sisi umum ya seringkali maknanya itu sama. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hukum di lisan apakah sama dengan hukum di tulisan? Jadi ada namanya kitab Is'adur Rafiq, Syarah Kitab Sulam Taufik. Di sana disebutkan wal kitabatu ahadun min lisanai ahadun minal lisanain. Yang namanya tulisan itu satu dari dua lisan. Artinya yang namanya tulisan itu adalah salah satu dari lisan kita. Sesuatu yang kita ucapkan itu adalah sama dengan sesuatu yang dituliskan. Perkara yang haram diucapkan itu haram juga dituliskan. Jelas ya? Perkara yang kalau diucapkan memberikan konsekuensi hukum, kalau dituliskan juga sama. Contoh, ada orang dia mengucapkan kepada istrinya, umpamanya, aku menceraikan kamu. Dengan ucapannya muncul hukum talak. Yang kedua, dia tidak mengucapkan, dia cukup membuat tulisan. Atau bahkan dia tanda tangan saja menyatakan setuju dengan itu, tanpa mengucapkan, hanya sekedar tulisan juga muncul hukum. Maka dalam konteks tulisan itu ulama mengatakan apa yang haram diucapkan juga haram dituliskan. Ketika sesuatu yang diucapkan menjadi ibadah, dituliskan juga jadi ibadah. Anda ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ibadah. Anda ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim itu juga ibadah. Lalu kalau kaitan dengan masalah tulisan ini, di dalam kitab Al-Adkar Imam Nawawi beliau menjelaskan, wa hadzal raddu wajibun 'alal faur wa kadza law balaghahu salamun fi waraqatin min ghaibin wajib alaihi ayyarudda assalam bil lafzi alal faur idza qara'ahu. Jadi kalau menurut Syekh Nawawi itu begini,
Kalau kita mendapatkan surat, ini surat dulu sebelum WA sebagainya. Kita mendapatkan surat. Dalam suratnya Assalamualaikum, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat yang ditujukan ke kita kok ada salam, maka kita itu terkena hukum untuk menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita ketika mendapatkan salam dari sebuah tulisan, itu kita tetap wajib untuk menjawab. Jelas ya? Nah, dalam konteks kita sekarang WA, katakanlah ada orang japri kita, ya kita wajib juga menjawab Waalaikumsalam. Jangan hanya ketika Assalamualaikum kita menjawab oh iya makasih gitu. Seringkali orang Assalamualaikum oh iya makasih gitu. Bahkan kadang itu yang paling sering lupa itu kalau istri dengan suami, suami dengan istri. Anda kalau WA kepada istrinya pakai salam apa enggak, Pak? Coba dicek HP-nya masing-masing. Oh yes. Lo beneran lo ini. Anda kalau WA ke istri itu pakai salam apa enggak? Wah jujur itu. Bahkan ketika telepon dengan orang lain itu Assalamualaikum. WA dengan orang lain Assalamualaikum. Giliran telepon istri itu pakai salam apa enggak? Tahu salahnya kan? Agak perlu dijelaskan lah itu. Badalkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jelas ya? Kaitan dengan masalah salam ini, maka ketika mendapatkan salam dari sebuah tulisan, secara hukum tetap wajib dijawab. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanya. Kalau dalam hal ini kan WA itu seperti interaksi ya Pak ya, seperti interaksi. Kalau di dalam kitab Al-Adkar itu, ya kan dalam kitab itu belum ada pembahasan WA itu nggak ada. Ketika seseorang dia mendapatkan surat, ya surat ini kan nggak bisa langsung dijawab, kan harus ada kita menuliskan ulang kemudian diantarkan. Tapi kalau sekarang sudah sangat instan itu. Bahkan Anda ketika ngetik itu orang yang nganu kan sudah nampak, oh dia sedang jawab dia. Maka kalau sekarang itu karena ini sudah sangat instan seperti langsung, ya hendaknya ya kita menjawab melalui tulisan. Tapi juga jangan dilupakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi kalau sekarang itu lebih cenderung kepada ketika dia mengucapkan pakai tulisan WA itu ya bagusnya dijawab dengan WA. Cuma kalau dulu kan tidak seperti itu. Dia dapat surat, oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi surat ini nggak butuh balasan. Bisa jadi balasannya 1 bulan lagi. Jelas ya? Ya seperti itu. Makanya kalau di WA ya bagusnya ya kita yang pasti itu juga jawab dengan tulisan. Silahkan. Ini yang sering terjadi di sehari-hari kita apabila ada kegiatan, apa hukumnya apabila ada non muslim kalau bikin acara atau ketemu kita menjawab Assalamualaikum, itu hukumnya apa? Kita wajib menjawab atau tidak? Mereka yang mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum. Ya. Jadi ketika kita ini mendapatkan salam, dalam konteks orang yang mengucapkan salam atau orang yang menerima salam dari kita kan seringkali beda agama. Ya, beda agama. Kalau dia itu masuk kategori ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu ya bukan orang Islam tapi dia berdampingan dengan orang Islam. Dia itu secara hak dan kewajiban sama dengan kita. Ya pada dasarnya itu nggak apa-apa. Dia ketika Assalamualaikum kita menjawab Waalaikumsalam.
Warahmatullah itu nggak apa-apa. Cuma sebagian ulama mengatakan cukup menjawab waalaikumsalam. Kalau dalam tafsir Qurtubi itu wahtalafa firraddi salam ala ahli dhimmah hal huwa wajibun karrati alal muslimin wa ilaihi dzaba Ibnu Abbas wa Sya'bi wa Qatadah tamasukan bi umumil ayat wa bil amri birraddi alaihim fi shahihi sunnah wa dzaba Malik fi marwa an Ashhab wa Ibnu Wahbin ila anna dzalika laisa biwajibin. Jadi sebagian ulama mengatakan tetap wajib dijawab. Ketika dia assalamualaikum, ya kita menjawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, ya kita menjawab sama. Karena ini memakai keumuman daripada ayat. Rasulullah pun ketika ada orang di luar Islam salam, Nabi jawab. Masalah tentang praktek jawabnya nanti ya, tapi apakah kita harus jawab? Ulama pertama mengatakan wajib menjawab. Ini pandangan daripada sahabat Ibnu Abbas, pandangan daripada Imam Sya'bi, Qatadah, dan banyak juga dalam hal ini. Kalau dalam kitab fikih kami membawanya kitab tafsirin. Tapi kalau menurut Imam Malik nggak wajib menjawab. Assalamualaikum, diam saja. Tapi kalau kebanyakan ulama tetap mengatakan wajib. Jelas ya? Sebagai apa itu? Penengah itu. Ada seorang ulama namanya Asad bin Wida'ah. Bisa Wida'ah, bisa Wada'ah lah itu. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan ayat Al-Qur'an, wa qulu linnasi husna, dan kamu berkatalah yang baik dengan sesama manusia. Itu Ibnu Katsir meriwayatkan dulu ada seorang ulama namanya Asad bin Wida'ah. Ketika ketemu dengan orang Nasrani, orang Yahudi, dengan orang di luar Islam, Assalamualaikum, dia tidak hanya sekedar jawab, dia yang memulai salam. Saya ulangi ya, dia tidak hanya sekedar menjawab, tapi dia yang memulai salam. Ini seorang ulama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka perilakunya ini dikritik oleh ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain mengatakan, masa'naka taslamu alal Yahudi wan Nasrani. Loh, kamu ini gimana kok kamu mengucapkan salam pada orang Yahudi, orang Nasrani? Maka beliau menjawab, faqala innallaha ta'ala yaqul wa qulu linnasi husna wa huwa assalam. Jadi beliau mengatakan, loh, saya kok mengucapkan salam karena di Quran itu kita perintahnya kan berkata yang baik dengan sesama manusia. Salam itu ucapan yang baik, menunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim itu baik, penghormatan kita dengan yang lain itu baik. Maka ada seorang Asad bin Wida'ah itu nggak hanya sekedar jawab, kalau jawab itu masih sangat rendah, Pak. Artinya para ulama itu ya wajib jawab, tapi perbedaan hanya sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan nggak wajib. Tapi kalau dalam konteks pertama mengucapkan salam, itu sampai ada ulama namanya Asad bin Wida'ah. Jelas ya? Jadi kalau memang seperti itu dijawab nggak apa-apa. Ulama yang mengatakan nggak wajib menjawab pun boleh, tapi nggak wajib. Itu Imam Malik. Tapi sebagian, contohnya seperti sahabat Ibnu Abbas, contohnya seperti Imam Sya'bi dan yang lain, tetap mengatakan wajib. Kenapa? Umumnya ayat begitu. Kalau kamu mendapatkan penghormatan dari seseorang, maka jawablah lebih baik atau minimal sama. Menunjukkan akhlak Islam. Jelas ya? Seperti itu. Cukup? Cukup ya? Silahkan. Terakhir. Oh, gimana yuk? Kalau Yai Ismail berarti. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, yang saya tanyakan hukum menjawab tadi kan wajib. Sedangkan ini salam ini sebenarnya bukan ditujukan kepada kita. Umpamanya ada orang mengucapkan salam bukan kepada kita, tapi kita mendengar. Contoh tetangga, ada yang bertamu, dia mengucapkan salam, kita mendengar. Apakah itu hukumnya tetap wajib atau bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu kan ditujukan kepada orang tertentu ya Pak ya. Ada namanya mukhotabnya itu satu, ada namanya mukhotabnya banyak. Dalam hal ini umpama saya mengucapkan salam kepada panjenengan semua, kita semua yang hadir. Maka dalam konteks fikih itu fardu kifayah. Siapapun yang ada di sini, kok semuanya nggak ada yang jawab sama sekali, semuanya dosa. Tapi kalau ada satu saja yang jawab waalaikumsalam, maka dengan adanya jawaban satu ini menggugurkan dosa yang lain. Jelas ya? Tapi bagi orang yang ada di luar masjid, boleh nggak menjawab salam? Ya pada dasarnya boleh, tapi nggak terkena kewajiban. Yang wajib itu ya yang ditujukan, bukan gara-gara saya mendengarkan salam maka saya wajib menjawab, enggak. Beda dengan ayat sajadah. Kalau ayat sajadah itu kita terkena hukum kesunahan sujud tilawah setiap kali kita membaca atau kita mendengar atau kita itu diperdengarkan. Pokoknya enggak sengaja, kita memang niat mendengarkan atau kita enggak sengaja kemudian kita mendengar, maka kita disunnahkan sujud tilawah. Tapi kalau salam enggak. Yang terkena hukum wajib itu ya yang dituju. Jelas ya? Seperti itu. Silahkan Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi 3 ya. Yang pertama, ini terakhir maka husnul khotimah ini. Pertama itu ketika kita berada di kamar mandi itu bagaimana? Kalau memang seseorang dia tahu bahwa posisi orang itu sedang di kamar mandi, wala yaslimu ala man dakhala al-hammam. Kalau memang tahu di kamar mandi tidak diperkenankan mengucapkan salam. Ya, kalau kita memang dalam posisi kita itu tidak, dia nggak tahu posisi kita di kamar mandi, assalamualaikum, assalamualaikum, maka Anda itu diperkenankan menjawab, tapi nanti. Saya ulangi ya, seperti contohnya sholat atau sedang membaca Quran. Jadi kalau sholat, seorang sholat assalamualaikum, assalamualaikum padahal sedang sholat, maka selesaikan sholat dulu. Jangan waalaikumsalam masih sholat, ya sholatnya batal. Sholat diselesaikan dulu, setelah assalamualaikum, assalamualaikum baru waalaikumsalam. Ketika di kamar mandi selesaikan itu dulu, setelah itu baru salah. Kalau dalam aturannya begitu, di dalam tafsir Qurtubi itu begitu. Jadi kalau memang contohnya orang yang sholat, wa insa'a amsaka hatta yafrugha minas sholati summa yarudda. Kalau memang dia tidak bisa, dia bisa dengan memberikan apa itu isyarah, ya, memberikan isyarah. Contoh orang sedang membaca Quran,
Ada orang salam, tahu sedang membaca Quran, maka ini nggak harus dijawab, dia boleh tetap melanjutkan membaca Qurannya. Tapi seandainya dijawab, ya nggak apa-apa, Waalaikumsalam, tapi kemudian melanjutkan baca Quran lagi. Kan kalau di dalam kamar mandi itu yang tidak diperkenankan menyebut asma mu'adzam. Maka umpamanya Waalaikumsalam saja tanpa warahmatullah, pada dasarnya ya nggak apa-apa itu. Karena ini kan bukan asma mu'adzam, tidak menyebut nama Allah, nama malaikat, nama-nama yang diagungkan, nama Nabi Muhammad dan seterusnya. Jelas ya? Yang berikutnya adalah ketika, mohon maaf tadi, oh iya, basmalah dulu. Itu dulu kami sekitar 2 tahun yang lalu itu sampai diundang di pulau kaitan dengan hukum salam. Salam yang disunnahkan ketika menjadi ibtidaul kalam, ucapan pertama kali. Maka kalau ada orang, contoh praktek tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, begitu, ini menghilangkan hukum sunnah salam. Jadi kan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Konsekuensinya ketika dia menjadikan salam bukan ucapan pertama kali, salamnya tidak mendapatkan hukum sunnah. Konsekuensinya orang yang mendengar tidak terkena hukum wajib. Tapi ya tetap boleh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, boleh. Tapi ini enggak mendapatkan kesunahan salam. Menjawabnya tidak terkena hukum wajib. Tapi kalau dijawab apa boleh? Boleh. Tapi kalau enggak dijawab, enggak wajib jawab, enggak apa-apa berarti. Maka bagusnya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum. Jelas begitu ya. Kemudian yang tadi kaitan dengan Waalaikumsalam dan Waalaikumsalam, itu memang terjadi perkhilafan. Bukan perkhilafan, terjadi pembahasan begini. Bagusnya menjawab salam itu memakai redaksi nakiroh atau redaksi makrifat. Kalau memakai Waalaikumsalam itu berarti Waalaikumsalamun. Maka karena ini salamun, Waalaikum ini kalimat salamun nakiroh. Atau memakai redaksi makrifat, Waalaikum assalamu, maka karena ada al-samsiyah Waalaikumsalam. Ini dua redaksi yang sama, kalimat untuk menjawab salam. Tapi lebih afdol mana? Antara Waalaikumsalamun dengan Waalaikumsalam. Itu para ulama mengatakan lebih afdol yang makrifat. Maka ketika memakai Assalamualaikum warahmatullah, maka Waalaikumsalam, artinya Waalaikumsalam itu adalah kalimat makrifat. Yang pernah belajar gramatika Arab, insya Allah paham yang saya sebutkan itu. Lah, kalau beliau Yai Ismail sudah senyum-senyum, beliau paham beliau. Kalau memakai Waalaikumsalam itu lebih afdal. Tetapi bukan berarti nanti kalimat Waalaikumsalam itu tidak sesuai tajwid. Karena kalau memakai Waalaikumsalam itu memakai redaksi yang nakiroh, Yai. Karena kalau memakai redaksi nakiroh berarti kan Waalaikumsalam. Jelas ya? Lah, Waalaikumsalam nakiroh, Waalaikumsalam itu adalah makrifat. Kalau dari sisi afdol, lebih afdol yang makrifat. Karena yang makrifat lebih utama daripada yang nakiroh. Tapi bukan berarti ketika menjawab Waalaikumsalam itu tidak selaras dengan tajwid, karena memang ada dua bentuk jawaban, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam,
Waalaikumsalamun, waalaikumsalam. Jelas ya? Cukup ya? Cukup ya? Nah ini kita tutup dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semuanya ini oleh Allah senantiasa dimudahkan untuk kita ini beribadah ya Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.